Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi memang jejak digital itu kejam sahabat. Kita tahu dulu AHY sangat gemar mengkritisi kebijakan Pak Jokowi terkait soal pembangunan infrastruktur. Dan cilakanya hari ini AHY menjadi Menko Infrastruktur. Jadi memang luar biasa itu maha adilnya Tuhan ya. Apa yang pernah dia cacikan ke Pak Jokowi itu menampol mukanya sendiri. Nah, satu hal yang menarik bahwa ketika AHY mengeluarkan satu pernyataan yang mendelegitimasi seluruh pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu mendapat tamparan keras dari Adi Praitno. Karena bagaimanapun juga saya kira memang kalau kita bicara infrastruktur ya, terutama di pedesaan-pedesaan, jalan tani dan sekitarnya, itu sangat membantu sebenarnya lajunya ekonomi kita. Oleh karena itu nyinyiran AHY sebagai oposan kala itu mendapat banyak kecaman, salah satunya dari Adi Praitno ini sahabat. Memang luar biasa, makanya saya bilang jaga komentarmu kalau kau mau menjadi orang besar. Sebab netizen ini terlalu cerdas, terlalu hebat, mereka itu menyimpang. Nah, apa yang terjadi hari ini ketika orang-orang Demokrat menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, efeknya ini seluruh video-video lama itu di blow up kembali. Akhirnya yang malu siapa? AHY sendiri kan. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita nonton videonya. Masalahnya bukan hanya krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak kepada saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan kurang mampu. Sementara itu, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia menilai serangan dari AHY pada pembangunan infrastruktur Jokowi blunder dan bisa jadi bunuh diri politik. AHY diminta berhati-hati karena pembangunan infrastruktur jadi penopang terbesar kinerja Jokowi. Kalau kita melihat backbone dari tingkat kepuasan publik yang tidak tergantikan dari Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial yang secara reguler itu diberikan. Itu artinya apa? Sekalipun ada kebijakan-kebijakan politik yang lain dari Jokowi yang tidak populis, itu masih direm, bisa ditahan oleh kebijakan yang sifatnya infrastruktur dan bantuan sosial. Makanya agak sedikit hati-hati mengkritik Jokowi untuk sesuatu hal yang memang dibanggakan, infrastruktur itu. Kalau salah pilih enggal mengkritik Jokowi itu justru akan menjadi blunder dan bunuh diri politik. Argumen saya dua hal. Pertama, kalau kita melihat angka kepuasan publik yang paling tinggi itu adalah soal infrastruktur yang dirasa cukup masif di era Jokowi. Tidak perlu ahli, tidak perlu orang pintar untuk mengatakan bahwa jalan tol, pelabuhan, kemudian bandara dan seterusnya termasuk bendungan itu jauh lebih masif dan jauh lebih banyak dibangun di era Jokowi ketimbang era SBY. Makanya saya mengatakan mengkritik soal infrastruktur adalah satu peluru nyasar yang sebenarnya bisa nyasar kepada diri Demokrat dan diri AHY. Yang pertama argumennya. Yang kedua, kalau kita melihat secara umum bahwa kalau ditanya tentang apa sebenarnya yang perlu diklaim ataupun yang perlu dibanggakan oleh SBY di masa pemerintahannya, ya lagi-lagi ini kan tidak lebih dari sekedar bahwa SBY itu punya kontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh AHY dan Partai Demokrat lah secara umum. Cuman kan problemnya orang nggak pernah tahu misalnya jalan tol yang dari Jakarta sampai Surabaya itu berapa persen SBY bisa melakukan itu. Kemudian Trans Sumatera, kemudian Trans Papua. Berapa persen yang sudah dilakukan oleh SBY. Makanya kemudian terjadi adalah klaim-klaim politik yang kemudian menurut publik ini justru akan blunder yang membuat Demokrat sekalipun viral belakangan ini tapi tidak populer serangan politiknya. Dampak dari statement AHY sendiri akan seperti apa khususnya bagi Partai Demokrat? Ya belakangan kan Demokrat berhadapan dengan banyak orang. Orang kemudian meminta apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh SBY, coba tolong pertontonkan apa betul bahwa Trans Sumatera, Trans Papua ataupun Trans Jawa berapa persen dan persentasenya sudah dilakukan oleh SBY. Kan sekarang tantang-tantangan, Pak.
Misalnya soal pembangunan bandara, bandara mana yang 80%, 70% yang dibangun Jokowi adalah kontribusi yang tidak dilakukan oleh SBY. Bendungan mana yang 70-80%-nya yang sudah dilakukan oleh SBY dan Jokowi hanya tinggal gunting pita. Kalau mau ingin menutupi serangan-serangan yang belakangan ini berbalik arah ke Demokrat dan AHY, saya kira ke depan Demokrat perlu menghitung semua infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Jokowi ini 70-80%-nya sudah dilakukan oleh SBY. Baik itu jalan tol, baik itu bandara, baik itu bendungan, baik itu pelabuhan, baik itu rel kereta api dan yang lainnya. Tunjukkan kepada publik bahwa Jokowi saat ini tuh tinggal ongkang-ongkang kaki, gunting pita dan tidak lebih dari sekedar menikmati warisan yang sudah Kalau dilakukan. Anda melihatnya klaim atau statement AHY sendiri ini termasuk klaim yang tanpa data atau tidak? Dan secara elektoral akan berpengaruh sebesar apa bagi Demokrat? Ya, klaim itu sebenarnya ada, Mbak, bahwa sebagian besar misalnya sudah dilakukan oleh SBY, seperti Bandara Kertajati. Itu proyek pertama yang sama-sama gagal sebenarnya. Proyek SBY dilanjutkan oleh Jokowi kalau nggak salah ya, dan sampai sekarang kan itu nggak digunakan ya fasilitas bandara itu. Artinya ada sebagian yang sudah dibangun oleh SBY, tapi memang pembangunan secara masif itu dilanjutkan oleh Jokowi. Itu artinya apa? Semua hal yang sudah dilakukan yang diklaim oleh keberhasilan Jokowi saat ini memang kalau saya membaca secara umum ada kontribusinya SBY tapi tidak mayoritas dan tidak masif. Justru di tangan Jokowi lah kemudian hal-hal yang sifatnya selama ini tidak tersentuh, terutama yang sifatnya infrastruktur itu selesai. Jadi memang agak berat ya ketika AHY mau melangkah 2029, terlalu banyak jejak digitalnya yang disimpang oleh netizen. Oleh karena itu saya punya keyakinan bahwa seluruh orang-orang yang mencintai Pak Jokowi, ketika dia misalnya betul-betul maju ke gelanggang politik 2029, itu akan terblow up semua. Dan pada akhirnya akan terdegradasi dengan sendirinya. Nah, inilah contoh politisi yang memang memiliki pengetahuan soal politik yang kurang mapan memimpin partai. Akhirnya apa? Jor-joran melakukan kritik, tetapi tidak dapat substansinya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang muncul ke permukaan adalah kesannya kebencian terhadap Pak Jokowi. Karena tidak cerdas membangun opini di masyarakat pada saat dia pidato. Dan ini menjadi bulanan-bulanan terus ini. Sudah ada kurang lebih 1 bulan ini mereka menjadi perbincangan hangat di media sosial, dan ini tidak akan berhenti, sahabat. Sebab hampir tiap hari ada saja video-video barunya yang di blow up. Dan itu muaranya semua mengarah ke Pak Jokowi. Makanya saya tidak heran juga kalau Demokrat, AHY ini akan semakin kerdil di 2009. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.